وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ويا فتح العارفين. Segala puji syukur hanya milik ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah yang Allah berikan, kita bisa beribadah. Senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, dengan rahmatnya kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu ini, dan tentunya sudah seharusnya kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah. Kita harus menjadi ya makhluk khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk ya. Sebaik-baiknya makhluk adalah manusia ya, yang beriman kepada Allah dan menggunakan ya tubuhnya ya, senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa salawat beserta salam tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah itu mempunyai makna apa? Bukti yang sangat jelas ya. Jadi kita ya, kenapa beriman kepada Allah? Ya, mengapa kita itu harus beriman kepada Allah? Karena kita sudah mendapatkan bukti yang sangat jelas ya. Ya, lam yakunil ya. Jadi surat Al-Bayyinah adalah surat ya surat ke-99 ya. Jadi Al-Bayyinah itu apa artinya? Bukti yang sangat jelas ya. Jadi menjelaskan itu bahasa Arabnya ya bayyana yubayyin ya. Kita sering mendengar kata tabayyun ya. Itu artinya penjelasan, klarifikasi ya. Jadi bayyinah itu bukti yang sangat nyata, yang sangat terang, yang sangat jelas ya. Ini menjadi hujah untuk kita semuanya, dalil ya. Mengapa kita beriman kepada Allah? Karena buktinya itu sudah sangat jelas. Jadi kalau kita ini makhluk yang berakal ya, manusia yang menggunakan akalnya, tentu ya Allah itu perintahkan kita untuk berpikir ya. Jadi bukan karena Islam dari ya warisan dari bapak ibu ya. Jadi kalau orang itu ya syahadat itu mestinya 2 kali ya. Kita ini kan Islamnya apa? Islam hadiah ya, giveaway bahasa gaulnya ya. Islam pemberian ya, Islam bawaan. Maka ketika orang sudah akil itu sudah berakal. Makanya ada orang, kalau orang itu disebut akil balik. Akil itu berakal, balik berarti sudah sampai masanya dia untuk menjalankan kewajiban. Kenapa disebut akil? Karena orang tersebut sudah berakal, menggunakan akalnya. Mengapa kita harus ya beriman kepada Allah, gitu ya? Mengapa kita mesti ya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? Ya, jadi harus dicari jawabannya. Ya. Jadi jangan cuma apa namanya, ya pokoknya beriman lah, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena bayangkan ya, ketika bisa saja gitu ya, andaikan kita itu ditakdirkan oleh Allah lahir ya dari rahim seorang yang non-muslim ya, coba gimana kira-kira ya, akankah kita mencari Allah kan gitu ya. Jadi ya sama sekarang kita sudah dewasa, sudah berakal, kira-kira kenapa kita ini harus menjadikan Allah sebagai Tuhan ya, kira-kira alasannya apa kan gitu, dicari alasannya, jawabannya apa. Kenapa Allah itu, betulkah Allah Tuhan ya alam semesta ya, betulkah Allah ini yang menciptakan kita ya. Jadi kita ini jangan anti dengan pertanyaan seperti itu ya, karena kita ini berakal ya. Kita baca suratnya ya, surat Al-Bayyinah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار nggak ada badannya nanti. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah dzalika liman khashiya rabbah ya kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayyinah artinya bukti yang sangat jelas, yang sangat nyata, yang sangat terang ya. Tidak ya lah orang-orang kafir ya dari kalangan ahlul kitab ya, berarti ahlul kitab itu memang disebut dengan orang kafir ya. Orang ahlul kitab itu siapa? Orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ya. Jadi jelas ya, walaupun termasuk agama samawi karena ketika Nabi Muhammad sudah diutus lalu mereka ya seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad dan ya mengikuti ya syariat ya Nabi Muhammad ya. Tetapi ya orang Yahudi sekalipun mereka ya, orang Yahudi itu apa namanya lebih bertauhid ya, artinya dari orang-orang Nasrani. Nah, Tuhan orang Yahudi itu sama, tunggal, esa, satu seperti kita ya. Hanya sifat mereka adalah mengingkari Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kalau orang Nasrani jelas mereka menjadikan Nabi Isa ya atau Yesus sebagai ya sebagai anak Allah ya atau sebagai Tuhan, sehingga jelas kesesatan mereka. Yang di sini orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin ya, berarti di luar Yahudi dan Nasrani ya, pokoknya orang musyrikin ya siapa saja, Buddha, Hindu, semua agama ya yang menyembah berhala ya. Kemudian munfakina ya, itu artinya orang-orang yang bukan munafikin, orang-orang yang apa namanya tidak akan meninggalkan, artinya mereka itu tidak akan tercerabut dari pikiran mereka gitu ya. Apa keyakinan mereka sampai datang keterangan yang jelas kepada mereka. Jadi orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya, itu senantiasa tetap akan menjadi kafir, tidak akan tercerabut ya apa namanya pemikiran kafir mereka sampai datang keterangan yang jelas kepada mereka ya. Jadi kalau kita menjelaskan itu orang itu gak paham gitu ya, apa namanya ada kita bawa berita ya, itu dia tetap tidak akan percaya sampai apa, sampai kapan, sampai kita bawa buktinya gitu ya. Ini buktinya loh gitu ya. Jadi itu ya, jadi pikiran orang-orang kafir ya itu senantiasa mereka berada di dalam kekafiran. Sampai kapan? Sampai datang keterangan yang sangat jelas kepada mereka ya. Keterangan yang sangat jelas itu siapa? Rasulun minal
minallah. Rasul atau utusan dari Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bisa ya menjelaskan atau yang bisa mencabut pemahaman kafir mereka. Ya. Gini, kenapa kita menyembah Allah? Ya, kenapa kita mesti menjadikan Allah itu Tuhan kita? Ya. Apakah betul Allah itu yang menciptakan kita? Kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya sah-sah saja, artinya tidak masalah kalau ya kita menanyakan tentang keberadaan Tuhan misalnya. Ya. Itu ya nggak masalah ya, selama nanti dia mendapatkan jawaban yang benar kan gitu. Ya. Jadi kenapa dosa kafir itu Pak ya tidak diampuni? Ya. Kenapa dosa yang paling tidak diampuni adalah dosa ya kufur dan dosa syirik? Sedangkan dosa berzina atau membunuh orang, ya, apalagi mabuk dan lain sebagainya, itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Tapi dosa kafir, ya, itu ada orang kafir berbuat baik, dia banyak nyumbang, ya, banyak berbuat kebaikan kepada sesamanya. Ya. Lalu di mana keadilan Allah? Mereka sama-sama pada akhirnya masuk neraka. Ya. Kalau orang Islam berbuat baik, ya itu nanti ya, harus diyakini nanti balasannya nanti di akhirat. Ya. Artinya kebaikan dia di dunia itu hanya sebagai ya bonus saja. Kenapa orang kafir itu dosanya tidak diampuni, Pak? Ya. Jadi Allah itu membuat perumpamaan ya di surat Az-Zumar. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakkisuna wa rajulan salaman li rajul. Jadi Allah buat dua perumpamaan gini. Kalau kita punya pembantu, ya, taruhlah pembantu, ya. Ada seorang laki-laki atau seorang pembantu, ya, yang bekerja kepada kita. Kita kasih makan, kita kasih gaji. Ya, RT di rumahnya ada pembantu, ya, punya usaha, punya pembantu. Kasih makan setiap hari, ya, sehari 3 kali malah, kasih rokok, ya, kasih gaji setiap bulan, kan gitu. Pembantunya ini, ya, ternyata kalau kita nggak ada, misalkan gitu ya, dia kerjanya sama orang lain, buat orang lain, ya, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, ya, itu dia tinggalkan, dia malah sibuk, ya, mengurus, ya, orang lain. Ya. Dengan satu orang pembantu yang memang setia sama kita kasih makan, ya, dia bekerja untuk kita, lalu kita gaji dia, ya. Kira-kira dua perumpamaan ini sama atau tidak? Lebih pilih yang mana? Nah, yang pertama apa yang kedua? Jadi punya pembantu, kita kasih makan, tapi dia kerja buat orang lain, ya. Yang satu, ya, kita kasih makan dan dia memang betul-betul bekerja untuk kita, ya. Sama tidak dua perumpamaan ini? Beda. Hal yastawiyani masalah, makanya dijawab oleh Allah. Apakah dua perumpamaan ini sama? Dijawab alhamdulillah. Ketika orang-orang kafir Quraisy menjawab enggak sama Muhammad, maka dijawab oleh Allah alhamdulillah. Berarti orang-orang masih pada waras, kan gitu. Ya. Jadi sekalipun mereka orang-orang kafir Quraisy itu musyrik, tapi kalau dikasih perumpamaan itu dua, mereka menjawab beda Muhammad, ya. Ketika jawab beda, maka dijawab oleh Allah alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka itu tidak tahu, tidak sadar, gitu ya. Jadi sama, kita ini diciptakan oleh Allah, dikasih rizki, ya. Kemudian dicukupi kebutuhan kita, ya, diberi banyak nikmat. Tapi ternyata kita menyembah Tuhan selain Allah. Makanya dosa kafir itu tidak diampuni, ya, karena ya kurang ajar, ya. Orang sudah ya gaji kita, kasih makan, kita kerja buat orang lain. Itu kira-kira perasaan ya tuan, perasaan majikan kalau ada yang seperti itu gimana? Gitu ya. Jadi Allah buat perumpamaan seperti itu. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah mencukupi rezeki kita, ya, memberikan banyak nikmat sehat, ya, nikmat panjang umur. Ternyata kita menyembah Tuhan selain
Ya, makanya dosa orang kafir itu walaupun dia banyak berbuat baik, banyak sodakohnya, tapi sodakohnya ini bukan untuk Allah, ya. Tapi kalau kita sodakoh, ya, kita kasih ke fakir miskin, ya, itu pasti tujuannya itu kita mengharapkan ridho Allah, ya. Orang kafir itu dia banyak berbuat baik, ya, tapi itu bukan Allah, bukan untuk Allah, ya. Ya memang baik, secara sosial dia baik, gitu ya. Nah, tapi walaupun tadi misalkan, ya, orang orang Islam jahat, dia hobi membunuh, ya, hobi berbuat zina, mabuk dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya dia masih mengakui, ya, saya punya majikan, ya, yang telah menciptakan saya, telah memberi saya nikmat, gitu. Tapi dia tidak berbuat kafir, ya. Makanya dosa yang seperti tadi, ya, itu masih mendapatkan kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Karena Allah sebagai pemilik, ya, segala nikmat, termasuk Allah pemilik, ya, pemilik hak untuk mengampuni, gitu. Tapi kalau tadi karena dia berbuat baiknya untuk Tuhan selain Allah, makanya dosanya tidak diampuni, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan banyak nikmat, tapi, ya, kita melakukan kebaikan bukan untuk Allah, ya. Ya sama, orang ria itu, orang yang pamer dalam berbuat baik, itu kan sia-sia. Dia berbuat baik, tapi bukan untuk selain Allah. Makanya ria itu sama seperti disebut asyirkul asghar. Syirik yang paling kecil itu ria. Ya sama, nanti ketika di akhirat, ya nihil. Dia banyak berbuat baik, tapi nihil. Gitu ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, keterangan yang sangat terang ini siapa? Yaitu Rasulun minallah. Ya, Nabi Muhammad yang Allah utus untuk, ya, semesta alam. Yatlu suhufan mutahharah. Dia membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Qur'an, ya. Makanya Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat Jibril, ya, dan disucikan. Nah, kita kenapa memegang mushaf ini harus bersuci, Pak? Ya, karena kita ikut malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril ketika membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad itu dalam keadaan suci. Maka sudah seharusnya orang yang memegang mushaf, ya, itu mesti suci dari hadas kecil, ya, ataupun hadas besar, ya. Nah, makanya nanti ada macam-macam, ya, ketika nanti sudah, ya, mungkin kalau di sekitar kita nggak ada yang aneh-aneh, tapi nanti banyak orang di luar sana yang mulai pemikiran yang aneh-aneh. Kita megang mushaf nggak usah bersuci, Pak, ya, karena yang disucikan itu adalah malaikat Jibril, ya. Yang harus bersuci itu, ya, yang suci itu malaikat Jibril, kita tidak mesti, katanya. Karena di surat Al-Waqiah la yamassu illal mutahharun, ya, termasuk itu suhufan mutahharah. Ya. Justru karena malaikat Jibril membawa Al-Qur'an dalam keadaan suci, ya, kita ikut malaikat Jibril, gitu. Ya. Mushaf, ya, mushaf ini yang seperti ini. Kalau yang terjemah, itu memang bukan mushaf namanya, ya. Jadi mushaf itu yang full, tidak ada terjemahnya, tidak ada pembahasan tafsirnya, gitu ya. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf tadi, ya, ada kitab-kitab yang tegak, ya, sebagai syariat, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab kecuali, ya, sesudah datang kepada mereka bukti yang sangat jelas, ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan kekafiran mereka, kemusyrikan mereka, ya, sampai datang kepada mereka, ya, keterangan yang sangat jelas sehingga mereka bisa meninggalkan, ya, pemahaman kafir tadi, ya. Ya, sedangkan tidaklah mereka diperintahkan kecuali, ya, untuk menyembah Allah, ya, dengan memurnikan, dengan ikhlas, ya. Hunafa, ya. Hunafa itu, ya, dengan tegak lurus. Hunafa itu jamak dari hanif, ya.
Kita sudah seharusnya menyembah Allah dengan penuh rasa ikhlas ya. Nah, kalau bahas masalah ikhlas ini luar biasa Pak. Orang itu kalau sudah ikhlas ya, apa saja yang dia kerjakan ya, seharusnya sudah ya bagaimana Allah. Nah, banyak di masyarakat ya, khususnya di masyarakat ya kita sekitar kita itu ya. Contohnya gini. Ya, orang bilang ikhlas. Jadi kalau ada orang gembor-gembor ikhlas, itu mesti tidak ikhlas. Ya, jadi kalau ada orang bilang, wallahi saya ikhlas, itu mesti tidak ikhlas. Ya, jadi orang ikhlas itu tidak akan bilang-bilang, gak usah dibilang, pokoknya terserah lah, menganggap ya saya ikhlas atau tidak, gitu kan ya. Tidak mesti ada penguatan dari ucapannya bahwa saya ikhlas. Ya, pada kenyataannya orang yang bilang ikhlas itu mesti tidak ikhlas. Ya. Apalagi kalau dalam bermasyarakat dia sudah banyak berjasa, ya, kemudian dia tidak dilibatkan. Ya. Banyaknya ya dalam kehidupan bermasyarakat kita itu ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ya kemajuan masyarakat atau pembangunan masjid misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak dilibatkan lagi, seolah-olah dia merasa tidak dihargai. Ya, ini kalau nggak ada saya tidak akan ada musola ini. Ya, kalau nggak ada saya tidak akan ada masjid ini, nggak ada nih. Ya, kalau nggak ada saya dulu, gitu kan. Jadi bahasanya dulu, gitu. Dulu. Gitu. Kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya, biasanya sudah seperti itu. Seharusnya orang ikhlas itu ya ikhlas saja ya ketika dia beramal ya, nanti mau siapapun yang menjalankan silahkan ya. Dia kalau nggak diikut sertakan dalam ketakmiran misalkan ya nggak masalah, alhamdulillah, mestinya kan bersyukur ya. Kalau masjidnya ramai, banyak orang yang sholat, banyak kajian, bersyukur ya. Lalu dia tidak dilibatkan, seharusnya orang ikhlas itu selesai ya. Makanya kunci ikhlas itu 2 L. 2 apa? 2 L. Apa 2 L itu? Lakukan, lupakan. Ya, itu ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas bilang dia ikhlas, saya ikhlas, itu mesti tidak ikhlas. Gitu ya. Ya. Sedangkan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan tegak lurus. Ya. Dan untuk yang mereka mendirikan sholat ya dan membayar zakat, itulah agama yang lurus ya. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya, mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya ya. Jadi orang yang mati dalam keadaan kafir dari kalangan ahlul kitab, sekalipun dia beriman kepada Allah, meyakini Allah itu Tuhan yang Maha Esa, tapi dia kafir kepada Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Hanya sebaik-baiknya orang Yahudi, ya, sebaik-baiknya orang Nasrani, ketika mereka ya beriman betul kepada Allah, ya. Orang Yahudi itu lebih beriman kepada Allah daripada orang Nasrani. Ya, coba tanyakan orang Yahudi, ada nggak Tuhan selain Allah? Mereka akan mengatakan tidak ada. Ya. Tapi karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, batal imannya. Jadi sebaik-baik apapun orang, ya. Jadi iman itu kan disebutkan ada 6 ya. Tapi utamanya itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau 2 poin ini tidak diikuti ya batal. Apalagi orang-orang musyrik ya. Mereka orang-orang kafir adalah ulaika hum syarrul bariyah. Apa bariyah itu? Makhluk. Ya. Di antara ya semua makhluk ya. Yang paling buruk adalah makhluk yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Alam semesta ini ya itu semuanya beriman, bahkan pepohonan ya, batu-batuan ya, itu di dalam Al-Quran kan disebutkan batu-batuan yang jatuh dari tempat yang tinggi
Itu kenapa jatuhnya? Ya, jadi kalau kita nemu, ya kita jalan ke tebing, ya kemudian ada batu jatuh katanya. Kalau bahasa ilmiahnya pasti karena gaya gravitasi. Itu ilmiahnya manusia, hakikatnya bukan. Bebatuan yang jatuh itu wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Karena mereka semuanya itu takut kepada Allah. Ya, alam semesta, pepohonan yang bertiup karena angin. Ya. Itu kalau bahasa kitanya ya karena ketiup angin aja. Ya. Apalagi ya semua alam semesta ya, semua makhluk itu semuanya bertasbih memuji Allah. Ya. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Semua alam semesta yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya bertasbih memuji Allah. Cuma walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak memahami cara mereka bertasbih. Ya. Dedaunan jatuh, ya, itu bahasa kitanya ya pokoknya yang dari atas ke bawah gravitasi aja. Ya. Cuma hakikatnya mereka semuanya itu bertasbih memuji Allah. Jadi kalau kita lihat daun kena angin, itu kan ya kena angin biasa gerakan gitu. Pada hakikatnya mereka semuanya bertasbih, ya, dan itu semuanya dibuktikan. Ya. Gunung itu menurut kita diam atau bergerak? Hah? Diam. Nyatanya gunung itu gerak atau diam? Diam, ya. Kata kita. Atau kalau kata Al-Quran, ya itu sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa gunung itu bergerak. Nggak percaya ya? Kata bahasa Al-Quran gini, watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu melihat gunung-gunung itu ya sebagai ya sesuatu yang tidak bergerak, jamid, ya yang kaku, tidak bergerak. Tapi kata Allah, wahya tamurru marras sahab, padahal gunung-gunung itu bergerak. Seperti kamu melihat awan, itu kan kalau sepintas awan itu terlihat diam. Ya, itu seperti itu. Gunung itu bergerak. Ya. Cuma geraknya gunung ya pasti tidak seperti geraknya manusia. Ya. Itu sepersekian ya senti mungkin gerak ya. Tapi yang jelas itu memang gunung itu bergerak, ya. Nah, makanya kenapa kalau hari kiamat itu, ya, makanya di gunung itu kan disebut pasaknya bumi, ya. Kalau pasaknya dicabut, kita ngaku tripleknya dicabut satu-satu itu kira-kira tripleknya terbang nggak? Ya kan? Itu sama, pasaknya bumi, pakunya bumi. Ya, kalau paku itu dicabut satu persatu, ya Allah gampang ya. Buat hari kiamat itu tinggal aja dicabut ke pakunya, pasaknya bumi. Ya. Dan itu gunung itu memang bergerak. Ya. Cuma geraknya itu ya tidak seperti geraknya kita. Ya. Dan itu terbukti secara ilmiah. Ya. Jadi semua alam semesta ini bertasbih memuji Allah, cuma kita tidak paham cara mereka bertasbih. Ya. Dan orang ya makhluk yang paling buruk adalah ya makhluk yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di neraka jahanam selama-lamanya, ya, dan mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Mereka itulah seburuk-buruknya bariyah makhluk. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, jadi syarat masuk surga itu dua, beriman, beramal soleh. Jadi kalau amal soleh tanpa iman percuma. Ya sama, orang beriman tanpa amal soleh, ya sama juga. Cuma kunci pertama iman. Ya, sebanyak apapun amalnya, tapi kalau tidak mau beriman sia-sia. Ya, tapi kalau orang sudah beriman, ya sudah beramal soleh banyak, ya dia misalkan masih kafir, ya ketika mati amalnya sia-sia,
Tapi kalau orang beramal soleh, ya, kemudian nanti di penghujung hidupnya dia sempat beriman, maka dia akan mendapati kebaikan ini nanti, ya, ketika nanti dia sudah mati, dia akan mendapati di akhirat, gitu ya. Jadi sama orang beriman tidak dibarengi dengan amal soleh, dia masuk neraka juga sama, gitu ya. Cuma kadar masuk nerakanya ini selama masih ada iman. Nah, suatu waktu nanti Allah, ya, akan masukkan dia ke surga, tentu dengan rahmatnya Allah, gitu ya. Karena iman tadi, ya, mampir dulu. Cuma syaratnya memang syarat pertama masuk surga itu iman, ya. Iman baru amal soleh. Nggak bisa kita tinggalkan dua-duanya, atau kita kerjakan salah satunya, ya. Misalkan kita beriman tapi kita melakukan banyak keburukan, hobi mabuk, ya, hobi berzina, ya, berjudi, ya, macam-macam lah, ya. Jadi syarat pertama masuk surga itu iman. Ya sama orang yang banyak jiwa sosialnya tinggi, ya, banyak bersedekah, kemudian banyak membantu sesamanya, tapi tidak beriman, ya, ini apalagi. Lalu kebaikan Allah itu di mana? Apakah Allah tidak adil? Ya. Lalu di mana keadilannya Allah? Ya, Allah memberikan langsung di dunia, ya. Jadi makanya sifat Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah untuk semua makhluk, baik itu yang beriman ataupun yang tidak, ya. Makanya kata Nabi, ya, lau anna dunya tazinu 'indallah janaha ba'udah. Andaikan dunia ini berbobot di sisi Allah seberat sayap nyamuk saja. Pernah nimbang nyamuk? Ini di sayapnya, ya. Jadi kata Nabi, andaikan dunia ini berbobot, ya, ada isinya di hadapan Allah, di sisi Allah, seberat sayap nyamuk saja, itu kan berarti nggak ada harganya sama sekali. Masa kok kafirun syurbatamain, Allah pasti tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir, ya. Ya buktinya orang kafir diberikan rezeki, ya, orang yang beriman ya sama. Tergantung usahanya. Allah nggak ngelihat nih orang kafir. Kalau mereka sungguh-sungguh, ya diberikan bagian dunia. Ya, orang yang beriman ya sama, ya. Artinya di dunia ini Allah Maha Adil, gitu, ya. Baik itu kepada orang kafir ataupun kepada orang yang beriman, ya. Cuma nanti orang yang beriman dapat nilai plus nanti di akhirat, gitu. Jadi kalau orang yang beriman ya orientasinya tuh akhirat. Kalau orang kafir di dunia saja, gitu, ya. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan jannatu 'adnin, ya, Eden. Eden ini surga, taman, ya. Taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan mereka menjadi penghuni surga, di dalamnya adalah penghuni yang sebagai penghuni yang kekal. Mengapa? Karena Allah ridho, ya, terhadap mereka. Jadi kalau kita ini apa yang kita cari? Ridho Allah. Kita berbuat baik, baca Quran, semuanya itu mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, ya, itu segala urusan mudah, Pak. Karena Allah sudah ridho dan kita ridho terhadap apa yang Allah berikan, ya. Dan semua itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya. Jadi rasa takut kita itu yang menghantarkan kita itu jauh dari maksiat, ya. Orang itu kan kenapa banyak korupsi? Karena tidak takut Tuhan, tidak takut Allah. Kenapa orang banyak berzina? Ya, karena tidak takut pada Allah. Kenapa orang itu walaupun dia paham agama? Karena itu tadi, ya, tidak ada rasa takut. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang disebut ulama, ya, adalah orang yang besar rasa takutnya kepada Allah, ya. Makanya disebut alim ulama, ya. Ulama yang betulan adalah orang yang, ya, paham betul, mengenal Allah betul, dan dia takut kepada Allah, gitu, ya. Jadi kalau ada orang ya cuma pintar ngomong, pintar agama, tapi tidak ada rasa takutnya, ya bukan, nggak disebut ulama, gitu, ya.
Nah, jadi orang yang mengenal betul Allah, ya, dan dia takut kepada Allah, itu baru disebut orang agama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan ancaman Allah, ya, dan semoga kita mendapatkan, ya, senantiasa orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.